Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah Ciamis, program studi D3 Farmasi kelompok 2 semester 3. Video ini menyelesaikan salah satu tugas untuk mata kuliah pengetahuan 1 dengan kesempatan UI Bapotek Komunikasi Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'arifuna bisimahum fayuqadu bin nawasi wal aqdam." Yang artinya, orang-orang yang berdosa itu diketahui tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Quran Surah Ar-Rahman ayat 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepnanga Putra, NIM saya 220427701. Saya di sini akan membacakan Quran surat Hud ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbukum. Ma min dabbatin illa huwa ahidun bina siyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Artinya, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya atau mengawasinya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus dan adil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem saraf motorik secara garis besar dibagi atas sistem otonom dan somatik. Sistem saraf otonom sesuai dengan namanya bersifat otonom atau independen, di mana aktivitasnya tidak di bawah kontrol kesadaran secara langsung. Sistem saraf otonom atau SSO terutama berfungsi dalam pengaturan fungsi organ dalam seperti curah jantung, aliran darah ke berbagai organ, sekresi dan motilitas gastrointestinal, kelenjar keringat, dan temperatur tubuh. Aktivitas SSO secara prinsip terjadi di pusat hipotalamus, batang otak, dan spinalis. Impuls akan diteruskan melalui sistem simpatis dan parasimpatis. Letak sistem saraf otonom dalam keseluruhan struktur sistem saraf. Sistem saraf secara keseluruhan mencakup dua subsistem utama. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem ini termasuk otak, retina, dan saraf optik di mata dianggap sebagai bagian dari otak berdasarkan struktur dan sumsum tulang belakang. Kedua, sistem saraf tepi. Sistem ini mencakup setiap bagian dari sistem saraf selain otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi juga memiliki dua subsistem, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik termasuk otot yang dapat kita kendalikan, ditambah semua saraf di seluruh tubuh yang membawa informasi dari indera. Informasi sensorik tersebut meliputi suara, bau, rasa, dan sentuhan. Penglihatan tidak termasuk dalam kategori ini karena bagian mata yang mengatur penglihatan kita adalah bagian dari otak. Sedangkan sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf yang menghubungkan otak ke sebagian besar organ internal. Sistem saraf otonom sesuai dengan namanya bersifat otonom atau independen, di mana aktivitas tidak di bawah kontrol kesadaran secara langsung. Aktivasi SSO secara prinsip terjadi di pusat hipotalamus atau batang otak spinalis. Obat-obat otonom bekerja dengan cara 1. Menghambat sintesis dan pembebasan neurotransmitter. 2. Mempermudah pembebasan neurotransmitter. Selanjutnya, berikatan dengan menghambat dan memblok reseptor. Dan yang terakhir, menghambat destruksi neurotransmitter.
adrenergik simpatomimetik yang mempunyai efek mirip dengan perangsangan aktivitas saraf simpatik. Penghambat adrenergik simpatolitik yang mempunyai efek penghambat aktivitas susunan saraf simpatik. Kolinerik parasimpatomimetik yang mempunyai efek mirip dengan peningkatan aktivitas susunan saraf parasimpatik. Penghambat kolinergik atau parasimpatolik yang mempunyai efek penghambatan aktivitas susunan saraf parasimpatik. Obat ganglion dengan efek merangsang atau menghambat penerusan impuls di ganglion. Cara kerja dan contoh obat otonom. Yang pertama, cara kerjanya menghambat sintesis transmitter adrenergik, hemikolinium, kolinergik, alfa-metilparatirosin. Yang kedua, cara kerjanya menghambat pembebasan transmitter adrenergik, toksin botulinum, kolinergik, bretylium, dan guanetidin. 3. Mempermudah pembebasan transmitter golongan adrenergik, karbakol golongan kolinergik, gramin dan ephedrine. 4. Menggosongkan transmitter di terminal saraf golongan adrenergik, tidak ada golongan kolinergik, reserpin dan guanidin. 5. Merangsang reseptor golongan adrenergik, kalinik, ACH, metformin umum, epinefrin, phenylnephrine. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Jacinda, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.